Oke, kawan-kawan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue balik lagi ya di channel YouTube ini. Oke, untuk kesempatan kali ini gue ingin sedikit membahas, masih melanjutkan terkait dengan dugaan ijazah aspal dari Mukidi Sontoloyo ya. Yang sebenarnya ini memang sudah semakin clear, terang benderang sebenarnya yang bersangkutan itu memang ijazahnya aspal gitu ya. Cuman kan memang yang menjadi pertanyaan kita semua adalah terkait dengan penegakan hukum di negara kita ini memang sangat bobrok gitu ya dalam berbagai hal gitu ya. Jadi proses penegakan hukum di negara kita ini memang terkenal sudah sangat bobrok ya. Terkait dengan warisan dari Mukidi kemarin selama 10 tahun menjadi presiden kan memang ya hukum itu dijadikan alat kepentingan politik bagi ambisi dia sebagai penguasa. Bahkan menjadi alat represi bagi masyarakat yang kritis terhadap Mukidi dan rezim-rezimnya kemarin gitu ya. Dan ini menurut gue nih kalau misalkan sampai berlanjut terus warisannya Mukidi yang sangat bobrok itu terkait dengan penegakan hukum di eranya Pak Prabowo saat ini, ya ini tentu sangat menyedihkan bagi kita semua ya. Dan kita berharapnya ya ketika Pak Prabowo sekarang jadi presiden ya minimal ya harus ada perubahan ya. Wajah penegakan hukum kita itu harusnya lebih baik dibandingkan 10 tahun kemarin yang sangat bobrok di era Mukidi gitu loh. Nah yang saat ini gue ingin sedikit bahas ini adalah terkait dengan statement dari Bambang Tri ya. Kemarin Bambang Tri kan dengan declare ya, dengan sangat penuh percaya diri ya, dengan keyakinan yang kuat menyatakan bahwa Mukidi itu jangankan kuliah gitu ya, ijazah SD-nya aja aspal. Sebenarnya kalau kita ngelihat pernyataan dari Bambang Tri ini memang didukung oleh fakta pengadilan, didukung juga oleh fakta persidangan sebenarnya. Kan Bambang Tri dan Gus Nur itu kan sebenarnya sudah menjalani yang namanya proses pengadilan ya di PN Surakarta pada tahun 2022 sampai pertengahan 2023 itu kan sebenarnya sudah berjalan selama 6 bulan. Nah, Bambang Tri itu punya keyakinan kuat bahwa Mukidi itu jangankan kuliah lah. Kita nggak usah mempermasalahkan ijazah S1-nya deh. Ya, bahkan ijazah SD-nya aja Mukidi itu aspal loh, bayangin itu. Itu Bambang Tri berani mengucapkan seperti itu karena memang berdasarkan fakta persidangan yang sudah dia jalani bersama Gus Nur pada tahun 2022 kemarin. Apa diantaranya apa fakta persidangan yang ada yang membuktikan bahwa ijazahnya SD-nya Mukidi aja aspal itu. Kita nggak usah berbicara ijazah satunya gitu misalkan ya. Karena dalam fakta persidangan yang ada di PN Surakarta waktu Bambang Tri dan Gus Nur itu menjalani peradilan pidana ya, itu memang kan tidak ada ijazah aslinya Mukidi dari SD sampai SMA. Padahal di situ dakwa itu, jaksa penuntut umum itu kan mendakwa Bambang Tri dan Gus Nur itu mengedarkan berita bohong karena menuduh Mukidi itu ijazahnya aspal lewat podcastnya Gus Nur, lewat mubahalanya Bambang Tri kan. Nah hakim itu sudah memerintahkan kepada jaksa untuk menghadirkan ijazah aslinya Mukidi dari SD sampai SMA. Tapi sampai vonis dari hakim terakhir gitu ya, itu ternyata selama 6 bulan persidangan berjalan itu ijazah aslinya Mukidi dari SD sampai SMA itu tidak ada. Jadi yang muncul di pengadilan atau persidangan itu hanya ijazah fotokopian yang dilegalisir gitu loh. Berarti kan ijazah SD-nya Mukidi nggak ada yang asli kan, berarti wajar Bambang itu menyatakan bahwa ijazah SD-nya Mukidi itu aja aspal. Kita nggak usah berbicara ijazah satunya terlalu tinggi gitu loh. Kalau misalkan kejadiannya seperti ini kan sebenarnya sudah sangat memalukan bagi bangsa kita gitu ya. Karena pernah dipimpin selama 2 periode oleh orang-orang yang tidak punya sama sekali gitu rekam jejak pendidikan yang jelas. Ijazah SD-nya aja bayangin aspal, bayangin. Bagaimana mungkin orang seperti ini kok bisa lolos dalam proses verifikasi di KPU selama 2 kali pemilu loh. Ini kan tentu menjadi catatan sejarah yang paling memalukan bagi bangsa kita gitu ya. Karena kalau misalkan ini tidak segera dituntaskan oleh aparat penegak hukum, ini bisa menjadi legacy yang buruk bagi generasi penerus kita ya di masa depan. Karena bisa jadi nanti kasus-kasus seperti Mukidi ini muncul kembali dalam kontestasi pemilu maupun pilkada. Jadi orang-orang yang ingin mendaftar sebagai pejabat publik mulai dari kepala daerah sampai capres, cawapres gitu ya, anggota DPR, anggota MPR gitu ya, anggota DPRD, bisa saja mereka menghalalkan segala cara dengan cara apa? Membeli ijazah di pasar pramuka gitu. Ini kan kita nggak mau kejadian seperti ini tuh ya istilahnya terulang kembali di generasi masa depan. Itu kan. Makanya ijazah aspalnya Mukidi ini kasusnya ini jangan sampai berlarut-larut, harusnya segera dituntaskan. Fakta persidangan udah ada,
bahwa Mukidi itu tidak bisa menunjukkan ijazah aslinya dari SD sampai S1, ya kan? Karena Mukidi itu sudah digugat berkali-kali lewat perdata di PN Surakarta, di PN Sleman, di PN Jakarta Pusat. Itu Mukidi tidak bisa menunjukkan ijazah aslinya satu kali pun dalam persidangan gitu ya. Nah, lalu bagaimana mungkin gitu ya fakta persidangan sejelas itu tidak dijadikan bukti petunjuk yang kuat untuk segera mengadili Mukidi itu yang tidak punya ijazah asli. Gitu kan ya. Ini kan sangat ironis kalau misalkan aparat penegak hukum ini membiarkan gitu ya. Ada kejahatan di depan mata terkait dengan penggunaan dokumen aspal gitu loh. Nah, kalau Mukidi tidak bisa menunjukkan ijazah aslinya di pengadilan, di persidangan secara pidana maupun perdata, itu kan sudah semakin kuat sebenarnya dugaan yang bersangkutan itu memang ijazahnya aspal gitu loh. Karena yang namanya tuduhan ijazah aspal itu kan harus ada pembandingnya. Ijazah asli dong pembandingnya. Tapi ijazah asli itu kan gak pernah muncul sama sekali di hadapan publik maupun di pengadilan. Berarti dugaan kuat masyarakat yang mengatakan bahwa Mukidi itu ijazahnya aspal sama seperti Bambang Tri itu tidak bisa disalahkan gitu loh. Harusnya yang diadili itu harusnya Mukidi, bukan masyarakat yang mengkritisi ijazahnya Mukidi itu aspal gitu loh. Ini kan sebenarnya pola pikir dari aparat penegak hukum kita kan juga harusnya berpikirnya secara waras gitu loh sebagai penegak hukum. Ya harusnya Mukidi itu yang dituntut menunjukkan ijazah aslinya di pengadilan gitu loh. Dan di pengadilan itu digugat berkali-kali nggak pernah nongol loh ijazah aslinya. Digugat di PN Surakarta, digugat di PN Sleman, digugat di PN Jakarta Pusat. Itu secara perdata semua loh. Tapi nggak pernah muncul ijazah aslinya satu kali pun dalam persidangan gitu ya. Di kasusnya Bambang Tri ya, Bambang Tri dan Gus Nur di PN Surakarta tahun 2022, itu ijazah aslinya Mukidi aja nggak muncul yang ijazah SD sampai SMA, bayangin tuh. Ini kan udah sebenarnya menjadi bukti petunjuk sebenarnya kok dalam proses peradilan pidana. Ini bukti petunjuk loh bahwa Mukidi itu memang nggak punya ijazah asli atau dengan kata lain ijazahnya aspal gitu ya. Nggak boleh dibiarkan sebenarnya gitu kan. Kalau misalkan memang negara kita masih negara hukum ini, jangan dibiarkan. Ada kejahatan penggunaan dokumen aspal seperti itu sudah jelas loh di depan mata ya. Orangnya masih ada, kelakuannya itu jelas kayak begitu. Tidak bisa menunjukkan ijazah aslinya sebagai pembuktian dirinya gitu kan. Ini nggak boleh sebenarnya dibiarkan ya. Ini jadi tanggung jawab juga bagi Pak Prabowo sebenarnya selaku penguasa hari ini. Jangan sampai Pak Prabowo ini, rezim ini nanti mendapatkan stempel atau cap yang kurang bagus dari masyarakat karena terkait dengan beban pembuktian terkait dengan kasus ijazah aspalnya Mukidi ini nggak diselesaikan di eranya saat ini gitu kan.